Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita ngobak, ngobrol bareng kawan. Nah, seperti yang kayak teman-teman lihat atau kawan-kawan lihat di rumah nih, di sebelah saya udah ada orang yang mungkin teman-teman banyak tahu nih ya, dan sulit buat ketemu beliau, sulit. Artis. Jadi seperti di tampilan kita depan nih, kita bakal ngomong masalah ngobrol masalah sahabat sedekah ya. Iya bang. Siap. Dengan bapak, abang aja ya. Iya siap. Abang Owen ya. Siap. Bang Owen. Bang Owen ini dia apa? Punya komunitas atau apa sih? Iya komunitas. Ya kayak komunitas gitu ya. Komunitas itu dinamakan Sahabat Sedekah. Nah kita mau kulik banyak nih masalah sahabat sedekah. Jangan sampai skip videonya. Siapa tahu ada apa masukan dan saran yang apa ya, membangun buat teman-teman atau bermanfaat lah buat teman-teman atau kawan-kawan yang lihat atau subscribe yang lihat. Jangan lupa subscribe channel ini, like, share, itu wajib, insya Allah lah. Jadi kegiatan sekarang apa bang? Oke, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya alhamdulillah bisa hadir ke podcastnya Ngobak ya. Jadi alhamdulillah bisa memenuhi panggilannya dari temen Ngobak. Sebenarnya harusnya kan orang-orang yang potensial yang bisa hadir di podcast ini, sedangkan saya masih belum bisa apa-apa nih bang. Ya gak, belum bisa apa-apa, belum bisa apa ya, belum bisa jadi contoh juga. Tapi saya memenuhi undangan ini untuk sama-sama sharing ya. Siapa tahu ada yang bisa diambil manfaatnya. Terus khususnya itu saya ngingetin diri saya sendiri bang, karena ini juga kawan saya juga. Jadi dari tadi nama saya Bang Owen gitu, dan saya diundang ke sini untuk sedikit bercerita tentang komunitas sahabat sedekah nih bang. Sahabat sedekah. Gitu. Jadi komunitas sahabat sedekah sendiri apa ya? Bisa dibilang sahabat sedekah itu kan teman ya sedekah gitu. Kalau salah mau dikorupsi ya dikoreksi. Kalau dikorupsi diambil gitu. Iya. Kullu ma'rufin sedekah gitu. Jadi segala sesuatu kebaikan itu bagian dari sedekah juga gitu. Nah, kalau salah dikorupsi, dikoreksi juga bang. Jadi apa ya? Kita tuh berharap sahabat sedekah ini kita dari teman-teman gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakuin gitu kan? Sedekah juga nggak harus uang kan bang? Iya banyak. Ada emas batangan gitu. Itu udah beda. Iya. Ya kan nggak semuanya tentang uang kan, ada emas batangan, ada permata gitu kan. Jadi nggak semuanya juga harus berupa materi gitu, nggak berupa uang gitu ya. Jadi apa sih namanya? Bisa dibilang semua orang akan bisa melakukan kebaikan selagi ada niat di dalamnya gitu. Jadi buat kita sendiri, kenapa ada sahabat sedekah ya? Itu karena menjadi wadah di mana teman-teman, dulu kan saya kerja di salah satu swalayan ya. Salah satu swalayan atau supermarket yang lumayan cukup besar juga. Nah di situ ada dorongan gimana caranya kita nggak cuma kerja aja gitu bang. Kita nggak cuma kerja aja, tapi ada sisi apa ya? Ada sisi religi juga yang harus dibangun. Karena kalau semuanya butuh materi kan, orang kerja ini segala macam butuh materi, tapi di samping itu jiwanya juga harus diisi kan bang, gitu. Jiwanya juga harus diisi gitu. Kalau sekedar hanya tumpukan uang, lalu kan uang sifatnya liquid, cair gitu. Urusannya kesini, akhirnya habis gitu aja. Jadi sebenarnya banyak juga hal yang terkait sahabat sedekah ini bangun, tapi banyak juga
masukan. Kita nggak bilang kritik ya, tapi masukan. Karena orang-orang yang sayang sama kita itu ngebangunnya dengan beragam, Bang. Ada yang lewat kritik, Betul. itu juga membangun, berarti dia sayang kita Iya. kan. Terus ada juga apa namanya, arahan-arahan gitu. Jadi kita sangat welcome gitu. Sahabat sedekah itu di satu tempat kerja pada saat itu diarahkan, dituntun gitu dengan apa ya, sentuhan cinta masing-masing gitu kan. Orang bilang ini dikritik, buat saya enggak. Karena kritikan itu pasti kan ngebangun gitu. Kalau kita nggak dikritik justru bingung juga, kita siapa yang mau koreksi kan gitu, bener gak? Iya nggak? Gitu. Nggak tahu kesalahan kita di mana. Iya. Jadi ya makin banyak dikritik, makin banyak apa ya, dituntun lah gitu ya. Saya bilang karena segala sesuatu kebaikan itu pasti berdampak. Ada sisi dampak positif, pasti ada sisi dampak negatif ya Bang gitu. Jadi kenapa dibangun sahabat sedekah, yaitu sebagai wadah waktu itu teman-teman kerja ngebangun setiap ada sedikit rezeki disisihin lalu apa namanya, disalurkan ke tempat-tempat yang memang sudah kita kesepakati bersama gitu. Ranahnya tuh biasanya kalau dulu kan standarnya ke salah satu lembaga pendidikan, contohnya pondok pesantren gitu. Karena kan kita ada di suatu swalayan yang lumayan cukup besar, bahwa ya sembako gitu kan. Jadi di situ ada feel yang enak banget gitu. Ternyata berbagi itu nggak harus nunggu kaya Bang gitu. Berbagi itu nggak harus nunggu kaya dan memaintain rasa bersyukur gitu. Karena kan sejatinya orang yang berbagi itu berarti mereka ngerasa gue cukup gitu loh. Dan itu kan jadi rasa syukur juga Bang. Iya benar. Bener gak? Iya benar. Gitu. Ya kurang lebih ya sahabat sedekah gambarnya itulah gitu. Langsung ke topik aja ya. Oh iya, kenalan. Oh iya. Iya benar. Ya udah iya. dulu. Ya nama saya kan tadi udah ya Bang Owen. Bang Owen. Tadi namanya Bang Owen. Terus kegiatan sehari-hari saya jualan gitu ya. Karena saya seorang pedagang yang dulunya seorang kerja juga. Jadi sekarang kegiatannya berdagang Bang gitu. Jadi dua profesi ya. Iya, jadi kerja, dagang. Ada Iya. juga tuh Bang. Aneh mau tuh nyari. Jadi langsung ke topik yang bakal kita bahas nih Bang. Oke, Kenapa namanya itu sahabat sedekah? Nah mungkin teman-teman tuh mau tahu gitu loh ya. Selamat yatim gitu. Iya. Jadi Iya, kenapa harus gini, sahabat sedekah? banyak gitu? juga sih sebenarnya mungkin yang menggunakan identitas yang sama gitu ya, karena konteksnya adalah berbagi gitu, banyak pastinya. Cuman kan kita oh ya bisa jadi ini sahabat sedekah yang di sini atau apa gitu. Karena persahabatan itu beda loh Bang. Teman sama sahabat tuh beda. Kalau teman itu ya sekedar say hello nama teman. Tapi kalau sahabat itu punya ranah satu perjuangan yang memang tidak ada notabene kepentingan gitu. Karena ya udah mau nggak kalau mau berbagi tapi tidak ada konsep kepentingan di situ gitu. Kan sedekah juga kan ada yang boleh terang-terangan, ada juga harus yang sembunyi-sembunyi gitu. Ada penafsiran yang beragam. Tapi kita tidak ambil yang perdebatannya, tapi Iya. konsep perjuangannya ya. Kalau sendiri ya, kalau abang jalan sendiri kan pasti ya udah ini sedekah gue sendiri pribadi, itu diperbolehkan. Yang kelihatan jomblo banget gitu ya. Soalnya Tapi- sendiri. Iya. Tapi ada juga yang memang untuk dipublish biar nggak jadi pertanyaan atau tanda kutipnya fitnah ya, bahwa bantuan teman-teman sudah disalurkan gitu kan. Jadi ada yang memang boleh sendiri-sendiri secara personal, ada ya juga yang diupayakan untuk terang-terangan untuk tidak terjadi fitnah gitu. Jadi ya yang terang-terangan bagus, yang sembunyi-sembunyi bagus, yang nggak bagus ya nggak sedekah juga. Gitu. Pada intinya jadi kayak ngasih wadah gitu lah. Iya, jadi satu Lewat wadah sahabat sedekah Lewat sahabat gitu kan. sedekah. Jadi namanya sahabat sedekah itu berupaya ngebangun si rasa syukur gitu, bahwa inti sarinya adalah berbagi ke sesama, nggak nunggu kaya gitu. Jadi gue nggak ada duitnya nih tapi gue bisa ngasih support lain gitu kan. Baik lagi kayak tadi kan, sedekah itu nggak hanya uang, bisa emas batangan kan, bisa banyak hal gitu. Jadi
Ya nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas gitu. Nggak apa-apa banyak. Sedikit pun nggak apa-apa. Iya kalau bisa nggak apa-apa banyak gitu. Oh, nggak apa-apa Mindsetnya banyak gitu. Nggak apa-apa banyak. Ya lakuin terus lupain, lupain gitu. Gitu aja sih. Terus siapa orang pertama yang mempunyai ide terus menggagas? Orang-orang pertama tuh banyak ya, tokoh-tokohnya tuh banyak. Kalau saya sendiri didaulat untuk didaulat untuk memegang arahan pada saat itu. Tapi banyaklah ide-ide gagasan yang hadir untuk membangun sahabat sedekah ini gitu. Jadi, oh Ji kita bikin ini. Jadi ide itu sebenarnya gagasan banyak karena dalam diri kita tuh nggak ada, oh ini dari gua, ini dari gua ngapain? Nggak dari pribadi Bang Owen gitu terus, oh gua mau bikin ya, ayo gua rekrut lu nggak gitu. Jadi di kita itu nggak ada sosok yang harus jadi the power gitu ya, kita semua sama aja. Pemeran utama lah nggak ada lah ya. Jadi Gitu ya? sama aja sih sebenarnya teman-teman. Nggak harus ada satu yang dianggap spesial gini nggak. Semuanya kita sama-sama gitu. Ya kalau salah ya diingetin kan. Kalau ya bener ya didukung kan, tugasnya gitu aja, bener nggak? Ya untuk sama rata, menjadi sama rata, bicara ayo kita. Oh iya gitu. Jadi Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. kurang lebih begitulah gitu. Iya. Apa dasar motivasinya sih bahwa sahabat sedekah itu harus ada? Wajib. Gue bilang sih wajib. Ini Wajib ini pertanyaan banget yang, sih gak? yang gue juga takut gitu nanyanya sebenarnya gue gitu, takut gitu wajib, kan. gitu. Tapi emang harus ditanyakan ya biar temen-temen tahu gitu. Iya gitu. Itu wajib buat diri saya gitu ya. Iya. Sorry kadang-kadang keceplosan karena gue kayak anak band gitu. Jadi kadang-kadang gue anak saya ya kan. Kan itu harus menyesuaikan gitu. Iya, Jadi iya, sorry nih kalau iya. keceplosan gitu. Tapi intinya sama-sama saling respect lah. Iya. Gitu. Karena wajib ada buat diri saya ya. Buat diri saya pribadi wajib ada. Karena kenapa? Sahabat sedekah wajib ada itu memaintain atau memindset dalam diri saya bahwa berbagi itu harus, entah itu berupa ilmu, berupa pandangan. Kalau kita contoh kayak saya, ilmu belum ada, materi juga belum gitu, saya belum punya apa-apa, tapi saya bisa berbagi apa sih? Tenaga mungkin, pemikiran mungkin. Jadi harus kalau entah itu lembaga apapun ya, lembaga nggak hanya sahabat sedekah, tapi semua tuh harus ditanamkan juga hal itu gitu. Intan surullah yang surukum gitu. Ketika emang kita mau bantu agama Allah, ya insya Allah kita juga akan tahu dampaknya gitu lah. Ketika pastinya kan apa ya, banyak juga kata-kata cinta dari orang-orang nggak sepandangan gitu. Ngapain sih bola ini, lu aja belum ini, lu aja belum itu. Nah kan Pandangan orang itu. itu pandangan cinta buat kita. Karena kan nggak semua kritik itu juga menjatuhkan, tapi kritik itu juga membangun juga banyak kan. Tergantung kita ininya. Oh iya, mindsetnya. oh iya. Jadi buat kita apa ya? Kalau dikasih tahu, yo ini juga ini apa ya? Pastinya kan kalau nunggu cukup ya nggak cukup gitu loh bang. Ente mau berbagi nih nunggu cukup ya sampai kapan? Bener gak? Iya. Misalkan kita punya ini terus di apa namanya? Contoh saya deket sama abang gitu. Terus saya deket juga sama yang lain. Saya pengennya abang ikut juga ikhtiar bareng-bareng kita. Ternyata Allah nggak berkehendak di atas itu gitu. Sama aja. Nabi Nuh juga anaknya pengennya naik ke kapal. Tapi ternyata Allah tidak izinkan itu gitu. Bahasa kasarnya, toh siapapun yang terdekat, ya tugas kita kan ngajak. Apapun hasilnya nanti kan ya kita serahkan gitu. Allah Ta'ala punya maha berkehendak, maha kekuasaan. Jadi kenapa harus ada itu? Tugas kita ngajak. Siapa nanti yang mau naik ke kapal itu, ya silahkan. Yang enggak juga nggak apa-apa. Itu jangan sampai, gue teman-teman gue, contoh lu teman gue juga, ternyata lu nggak sepandangan sama gue, misal itu kan, bahasa kasarnya kan gitu. Ya udah, karena kita juga belajar dari kisah-kisah terdahulu gitu kan. Ya salah satu secara perspektif belajarnya, Nabi Nuh juga pengennya kan naik ke kapalnya untuk sama-sama selamat. Cuman kan Allah mau berkehendak. Jadi nggak, tugas kita sahabat sedekah dibangun nyampein aja. Mau ikut syukur, Ayo, ya gitu enggak, kan. ya udah gitu. Mungkin kan berpikirnya gini,
mungkin di tempat lain. Jadi harus berpikirnya begitu, jangan oh nggak ikut sama gua tuh gimana gitu kan. Ya kan? Ya kan ngapain harus berpandangan seperti itu. Yang tadi Bang Kambing bilang duduk sama rata berdiri Tanpa raja. Jadi emang mau caper sama siapa, kan kita capernya mencari sebuah keridoan gitu. Ya lo tahu gitu, pelacur ngasih minum anjing gitu kan. Ya itu tahu tidak. Ini minum ini bukan berarti gue kasih minum. Iya kan? Jadi apa ya? Allah itu juga akan mengeluarkan rahmatnya ketika keikhlasan itu keluar. Jadi terjadi gitu, ya. Itu. Jadi lu bayangin pelacur ngasih minum anjing gitu ya. Dalam kisah-kisah kan kita sering dengar gitu. Ternyata Allah selamatkan itu gitu. Jadi kita nggak tahu kan, kita nggak tahu rahmat Allah itu turunnya di momen apa gitu. Jadi lakuin aja kebaikan. Oh orangnya ternyata bang ini orangnya kayak gini bang. Itu aja anjing dikasih minum selamat, ya kan? Anjing kan nggak pernah ibadah, kategori najis. Tapi rahmat Allah menyelamatkan semua lini itu gitu dalam perspektif cerita itu. Jadi buat kita sendiri, kenapa sahabat sedekah buat saya pribadi ya wajib, karena wajib ada minimal untuk diri sendiri kan ada satu dorongan. Oh iya, berbagi nggak harus kaya, terus maksudnya nggak harus nunggu kaya, ya dilakukan sebisanya kita. Iya gitu. betul. Jadi kan kadang kan teman-teman juga ngerasa gitu kan yang di rumah ataupun yang lagi nonton gitu. Kadang hati tuh pengen berbagi, tapi kayaknya kalau gue sendiri berbagi sedikit aja, berasa gimana? Ya mungkin malu ada gitu kan, mungkin berasa berat juga ada. Tapi kalau dengan adanya wadah sahabat sedekah ini, ya kemungkinan kita bisa berbagi walaupun sedikit, tapi bisa menjadi banyak kalau semuanya mau ikut berbagi. Iya betul. Nah satu lagi bang nih. Siap. Sahabat sedekah itu ada untuk siapa? Nah itu juga sama tuh, ekstrim juga. Ada untuk siapa? Kalau ditanya ada untuk siapa, karena kan ruang lingkupnya luas ya. Ada yang rumahnya di A, di B, di C gitu kan, karena teman kerja kan masing-masing gitu. Jadi kalau ditanya ada untuk siapa, ada untuk orang-orang yang punya niat yang sama. Ada untuk orang-orang yang benar-benar harus tersentuh sama kita gitu. Kita sih pengennya semua bang. Jadi maksudnya tuh nggak, sahabat sedekah tuh ada ya untuk mereka yang membutuhkan apa gimana gitu. Apa untuk sahabat sedekah ya ada untuk teman-teman sahabat sedekah gitu. Jadi kalau ditanya untuk siapa, ya kan gini loh. Kita juga pengennya punya kapasitas daya bantu yang banyak, daya bantu yang luas, bener gak? Iya. Cuman kapasitas kita terbatas, daerah gua misalkan ada salah satu lembaga pendidikan misalkan, terus dari daerah-daerah lain kan ada juga. Ya kita berupaya untuk memfilter itu, mengcombine itu. Ya udah kita cari titik tengahnya kemana gitu kan. Tapi kita lebih mengedepankan lembaga pendidikan ya khususnya gitu. Jadi lembaga pendidikan yang memang kayaknya gue harus bantu dia deh. Itu gitu. diutamakan. Secara personal atau secara lembaga gitu. Misalkan kayak dulu kan suka diekspos juga sama kita bawa bantuan logistik kayak ya itulah gitu. Kita tidak sebutkan sampai iring-iringan terus dikasih ke satu lembaga pendidikan itu gitu. Tapi berjalannya waktu ada ide-ide yang lain juga ya. Jadi kalau pertanyaannya untuk siapa, sebenarnya sahabat sedekah untuk kita. Kalau ditanya untuk kita, karena yang butuh amal kita, bukan mereka. Iya. Gitu, jadi. Oh, jadi buat kita. Buat, ya kita ya jembatan kita loh bang. Kita untuk kita, ya untuk masyarakat kita. Gitu, jadi kalau ditanya, karena kan ini bukan sebuah lembaga teritori kecil, tapi lembaga dari teman-teman A, teman-teman B, teman-teman C gitu. Alhasil, ya ada kesepakatan di mana harusnya kayaknya masukannya ke sini Ji. Ya itu juga sebagai orang yang dianggap orang yang dianggap mengambil kebijakan, kita harus bijak juga gitu. Ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini gitu. Jadi ada yang tadi dibilang ada yang secara sembunyi-sembunyi atau ada juga yang diekspos karena personal kan beda-beda gitu. Jadi kita tergantung nyikapin teman-teman lah gitu. Itu sih. Nah,
ini kan sedikit banyaknya saya juga bukalah di IG-nya Abang. Iya, siap. Di situ tuh banyak kegiatan yang saya sedikit tahu lah. Mungkin teman-teman juga yang memang sudah follow IG-nya Bang Wen ataupun yang belum, nanti kita kasih di sini. Bisa dicek, cross check ataupun dicari tahu. Nah, apa program-program sahabat sedekah? Kalau program ada yang ada yang saat ini kita udah infoin keluar, ada juga secara internal juga ada. Karena kan yang saya lihat di IG tuh, melambang Buana Bang. Dia kan? Jadi kita lihat sayapnya dia udah lebar banget nih. Jadi gini, kita kalau ditanya program-programnya apa? Program internal di hati kita tuh berupaya mencari keridhaan Allah gitu. Walaupun opsi orang beragam. Dengan cara ini, dengan cara ini, dengan cara ini. Ya kan masing-masing punya daya juang. Abang berjuangnya lewat media. Terus kami lewat supportnya teman-teman kan gitu. Jadi sahabat sedekah itu. Masing-masing punya daya juang itu. Terus kalau sampai ini besar, karena mengatasnamakan juga teman-teman yang masih satu naungan. Jadi kita Abang tadi bilang kayaknya kegiatannya sudah melebar gitu ya, tapi hati kami itu kan yang kita lihat di sosial media, di sosial media yang kita tahu sedikit banyak ya. Ini bagus nih buat edukasi banget gitu kan. Ajib banget. Nah, iya itu. Makanya kita mau tanya gitu ya kan. Kita dianggap besar, syukur, dianggap besar alhamdulillah, cuman yang membesarkan itu pastinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita malah ngerasa ya udah ikutin aja rule-nya gitu kan. Karena kita tidak berharap penilaian. Karena berbuat tidak untuk dinilai, tapi berbuat untuk dirasakan, Bang. Lo pernah ngerasain nggak? Jangankan di forum besar atau forum kecil misalkan, temen lo bensinnya habis misalkan kan, terus lo ngasih, ya udah lo beli seliter nih, uangnya dari gua itu ngerasa lo kayak jadi Ultraman tuh. Tau gak? Jadi menolong. Saat itu detik itu orang-orang itu butuh banget, lo ngerasa kayak jadi superhero, kayak jadi baja hitam hari itu kan. Spontanitas. Jadi padahal ngasihnya, sorry bang, misalkan hitungannya 20.000 nih bang, lo jalan deh, bensin lo habis kayak gini, lo dorong lo depan beli bensin, kalau enggak gue beliin deh. Itu feel-nya dapet gak? Dapet banget. Pasti jadi, semua juga pernah ngerasain momen kayak gitu ya, nolong orang saat itu tuh berasa jadi superhero. Iya, tapi jangan lo tiap hari lewat bawa bensin kosong gitu loh. Jadi lo harus sadar diri juga gitu kan. Iya. Ntar juga dibeliin gitu. Iya, lewat kita ya ada lewat dia, kosonginnya bensin lo, jangan gitu juga. Atau sepik gitu. dorong lah gitu. Iya, kalau momennya emang real itu kan kita ngerasa jadi superhero gitu ya. Iya. Tapi juga kan nggak kita ceritain kan. Ya bukan berarti kita ngerasa udah berbuat, enggak. Tapi ternyata hal kecil itu bisa berdampak gitu loh. Gitu. Jadi nggak harus lembaran tumpukan yang bisa nih gue bantu, kan nggak gitu juga. Ya feel lah, yang dibesarkan itu yang pertama hati kita dulu gitu. Jangan malu juga berbuat, gue kan, ya kan ada rasa takut kesinggung, gue kasih uang 20 kesinggung gak nih orang, ya kan? Tapi kalau lu niatnya nggak karena orang, lu mau kesinggung mau enggak, gue berbuat baik gitu loh. Ya lu mau kesinggung, gila lu, gue ngapain gue megang duit segede gini kan? Bisa jadi kan? Iya. Ya kalau udah kayak gitu ya repot ya, karena gue ajak ke belakang kayak orang. Ya kita udah niat bantu gitu kan. Nah, tapi malah disepelein gitu kan. Jadi tapi ketika dia ngomong kayak gitu, ya udah niat kita kan udah baik gitu ya. Ya kita bantu aja, responsif dia, ya itu hak dia gitu. Ya tinggal kita balikin. Ya sorry bos, gue cuma bisa ngasih yang kayak gini gitu kan. Gitu. Jadi ketika kita memulai sesuatu bukan untuk sebuah penilaian, penolakan atau hinaan itu nggak jadi sebuah halangan gitu ya gitu. Jadi lu berbuat berharap penilaian, ya pastinya lu akan kecewa. Kenapa? Kalau gue udah baik lu kayak gitu kan gitu. Jadi
Ya selalu berharap yang lebih itu emang tidak baik gitu kan. Karena jadi kita rasanya tuh, oh gue udah kerja nih, hari ini sekian gitu kan. Pasti dikasih sekian, padahal tidak sesuai. Itu mengecewakan banget ya kan. iya. Jadi jangan memulai sesuatu berharap sebuah penilaian, nanti kebaikannya akan tertunda itu. Semacam itu ya kawan-kawan ya, programnya itu kita udah tahu. Dan kalau emang masih mau cari tahu, masih nanti kita taruh IG-nya Bang Wen di bawah sini nih. Terus apa sih kegiatan rutin sahabat sedekah nih yang lagi berjalan atau yang masih belum berjalan gitu? Kegiatan rutinnya sih masih silaturahmi ya antara teman-teman, terus kita sih bilangnya belajar bareng, saling mengingatkan ya. Kalau apa ya, dibilang belajar itu kan apa ya, konteksnya luas, agama belajar, kehidupan dunia belajar gitu. Sampai sekarang kita bikin rumah belajar sahabat sedekah gitu kan, dari kalangan anak-anak usia dini sampai kita juga ya masih pada belajar gitu. Jadi kegiatannya ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 minggu sekali. Jadi programnya itu biasanya diinfoin ke tim-tim juga, ke teman-teman gitu. Kalau buat kalangan edukasi anak kecil, terus kita juga kan belajar. Jadi kita sampai detik ini sahabat sedekah itu masih terus belajar, dan banyak masukan, banyak untayan cinta ya. Kritik itu kan untayan cinta kan. Itu dalam kutip tuh. Gitu. Jadi karena kita mulainya bukan untuk dinilai. Abang nilai kita ya syukur, tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu diinfoin ke media tuh untuk biar juga udah dilaksanain ya programnya gini gitu. Jadi bukan untuk sebenarnya untuk dinilai. Balik lagi ke yang tadi, sedekah itu yang bisa untuk di-share buat menghindari opsi-opsi orang yang bergulir. Tapi ada yang juga yang ya senyap ditutupi karena kan ini personal gitu. Jadi ya itu penilaian abang, dan terima kasih sudah menganggap itu ada setitik kebaikan walaupun masih banyak kurangnya. Nih maaf nih ya, ini sekali lagi perwakilan dari kawan-kawan subscribe nih. Iya, siap. Ini maaf banget nih, pertanyaan ini nih. Biaya untuk kegiatan itu dari mana? Biayanya ini mau yang mana nih? Karena biaya kita banyak. Serius loh. Mau nanya yang mana nih biayanya, gila ya? Jadi kan kalau yang saya tahu dari kegiatan sahabat sedekah, kita balik lagi kegiatan, pasti ada anggaran lah. Anggarannya itu pasti ada, kayak semacamnya ya bakti sosial ataupun santunan atau apalah gitu. Itu dipisah atau enggak gitu? Jadi gini, sumber anggaran itu beragam ya, dari lepis, celana bahan, baju koko nih ya. Ini anggaran itu beragam. Jadi ada, kalau saya pakai celana bahan ya keluar dari celana bahan. Berarti dompet saya dari celana bahan gitu. Jadi ya intinya kalau ditanya anggaran dari mana, dari teman-teman pastinya yang juga udah komit untuk ngebangun. Itu yang pertama. Adapun yang dari luar, ya sorry kan kita juga nggak bikin ngasih tahu kayak gini ya so lu percaya bahwa memang tidak ada sebuah kekeliruan di dalamnya, ya so kita berjalan gitu. Kalau maaf ya, kalau gue harus mohon sama lu untuk berbuat kebaikan buat lu juga. Kalau lu ngerasa ini baik buat kita, bener gak? Seseorang itu kan bisa dengan leluasa mengeluarkan hartanya dalam keadaan bahagia. Kalau dia ngerasa bahagia, orang akan bahagia mengeluarkan hartanya untuk agama kalau ada iman di hatinya. Tapi kalau nggak ada, ini belum, ini aja belum gitu. Jadi sekiranya ini kita berbicara ruang lingkup kita ya, maksudnya teman-teman kita gitu. Jadi kita nggak bicara yang lain. Saya selalu bilang ke teman-teman di circle-nya kita, ya kalau misalkan emang mau ngeluarin harta kalian untuk agama dalam keadaan bahagia, harus ada iman di hatinya. Kalau nggak ada iman pasti ngegerutu. Ini belum, ini pengeluaran ini. Gua aja masih begini. Tapi ketika ada rasa bahagia ketika ngeluarin hartanya tuh, berarti kan ada setitik iman tuh. Oh iya, gue juga tahu gue masih kekurangan. Gue ngasih itu bukan karena gue kaya,
Tapi gue pengen kalau bisa lu jangan rasain apa yang kita dulu deh. Mau jajannya susah, mau ininya susah, kayak gitu-gitu. Bukan berarti karena kita kaya, tapi kita pernah ada di posisi kayak gitu. Jadi bukan berarti berbagi ini karena kita udah kebanyakan anggaran. Jadi kalau ditanya sumber dananya dari mana, dari orang-orang yang paham bahwa kegiatan ini membawa dampak kebaikan. Iya. Paham nggak? Kalau orang yang nggak percaya, nggak ngasih ya nggak apa-apa. Kita nggak paksa. Nggak paksa, karena maaf ya, terkadang ada juga yang ngasih dengan misalkan ya dari teman-teman. Toh insya Allah dari teman-teman juga sudah apa ya, sudah sedikit mencukupi lah ya. Tapi adapun bantuan dari teman-teman yang lain itu monggo, karena kita membuka jalan, siapa yang mau ada di dalam kebaikan ini ya laksanakan. Ketika ada di luar sana yang berbuat kebaikan yang sama, kita juga harus doakan juga. Mungkin nggak sama kita, sama yang lain gitu. Jadi kalau ditanya anggaran dari mana, dari orang-orang yang berupaya sepaham dengan apa yang dijalankan tanpa ada kekeliruan. Karena Gitu. sifatnya anggaran ataupun dana, uang itu sensitif, benar nggak? Iya, sensitif. Buat apa ya? Terbuka juga lebih enak kan, gitu, Iya, biar betul. jadi lebih enak dah gitu. Program yang sudah berjalan apa aja? Program yang sudah berjalan. Kalau program yang udah jalan yang tadi diceritain, kapasitasnya untuk rumah belajar anak-anak kecil, ya. Itu udah fasilitas sudah ada semua tuh. Oh enggak, kita rumah belajar itu ada dewan-dewan yang apa ya, ada dewan-dewan pengajar yang memang mau membantu progres itu. Nah, itu baik di rumah Yang ngajar apa maksudnya tuh dibayar atau sukarela gitu dari abang? Kalau yang anak-anak yang belajar itu kan kita gini, kita hanya membuka jalan untuk mereka belajar. Adapun mereka memberikan apa ya, upaya untuk menghargai untuk itu ya, itu hak mereka. Tapi dari kita hanya membuka jalannya aja. Mau nggak kita sama-sama berjuang di tempat ini misalkan. Terus habis itu orang itu, tapi kita kan udah ngomong dari awal. Iya. Kalau ini lembaganya emang lembaga perjuangan sama-sama. Ada aja kok orang yang ya udah bang, ayo sama-sama mungkin kita bangun ya, saya bisanya lewat media ini ya kita ikut gitu. Iya. Jadi kegiatan berikutnya misalkan anak-anak yang tadi belajar untuk kalangan kitanya juga ya apa ya, baik lagi yang tadi gitu. Kalau misalnya ditanya lagi belajar itu anggaran dari mana gitu, kita apa ya, kita berusaha seterbuka mungkin lah di teman-teman tuh ya, mau dilihat apanya gitu, saya terbuka banget. Tapi itu yang diajarin atau si apa tuh? Yang diajarin tuh anak-anak muridnya gitu ya. Itu tuh terbatas atau tertentu? Apa semuanya boleh? Umum. Jadi Sifatnya itu kayak gimana? contoh titik yang teman-teman nanti ada di satu wilayah misalkan, Iya. yaitu ruang Lipo situ aja gitu, circle-nya hanya itu aja. Contoh misalkan di daerah mana ya circle-nya ya di situ aja gitu. Karena kan kalau misalkan rame-rame apa ya, keterbatasan metode juga ya? metode pengajar juga. Ya apa ya, bisa dibilang pastinya kita butuh tuh orang-orang yang sahabat sedekah tadi yang dari awal ya. Bisanya apa? Berbagi, sharing tentang ilmu yang dia ketahui. Dengan materinya silahkan, dengan tenaganya silahkan. Jadi kita membuka ruang apa ya? Wadah tempat. Dikasih progresnya sampai detik ini, ya Allah yang tuntun kami gitu, melalui dewan-dewan guru yang memang berusaha membimbing ketika kami kurang apa ya, kurang terarah atau apa. Jadi kita harus menerima juga itu. Gitu. Itu ada kendala nggak sih? Kan kemarin tuh pandemik ya. Itu ada kendala nggak sih dari sahabat sedekah gitu? Kalau dibilang kendala semuanya Itu 2 banyak. tahun tuh kita dijajah sama pandemi, masih corona kan. Banyak sih bang. Kalau kendala tuh dari awal sampai detik ini tuh banyak. Cuman baik lagi kan, ya kendala juga bahasa cinta kali ya. Jadi bahasa cinta. Jadi yang rumit gitu ya. Jadi ketika apa ya, ketika pandemi kemarin itu ya pasti kan ruang lingkupnya dibatasi kayak segala macam. Ya Jadi gitu, apa ada kesulitan apa gitu? ya pastinya semua nggak sahabat sedekah aja. Semuanya juga pasti apa pasti menemukan
timing istirahat yang panjang. Jadi kayaknya bukan kita aja tapi semua teman-teman juga Tapi nemuin itu. nggak sampai sempat tertidur dulu gitu kan dari sahabat sedekah gitu enggak kan? Jadi kalau ditanya selagi kita memang bisa ya bang, selagi kita memang bisa upayakan, ya upayakan yang terbaik lah. Apa sih namanya? Nggak harus apa ya? Nggak harus dengan sesuatu yang besar. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana, yang sekiranya bisa dilakuin ya lakuin aja. Kalau masa pandemi semua bang, jangankan lembaganya, personalnya aja. Hancur Iya kan? berantakan. Gitu. Jadi apa ya? Enaknya itu kan ada yang saling ngingetin gitu, ada yang saling nguatin. Ketika pandemi juga orang ada yang ngerasa dalam kesendirian padahal dia keramaian. Ada orang dalam keramaian tapi ngerasa sendiri bang. Wah ini kalau jelasin panjang. Berarti bisa di next video ya teman-teman. Iya, jadi ada orang dalam kesendirian tapi ngerasa bahagia dan penuh keriuhan keramaian. Iya. Ada juga orang dalam keramaian tapi dia ngerasa sendirian. Benar. Gitu. Ini jawaban dari pertanyaan tadi gimana posisi pandemi dalam kesendirian itu. Tapi kalau dijelasin di sini kayaknya panjang. Jadi segmennya Panjang, nanti mungkin Bisa tambah segmen nanti di Gitu, segmen jadi 2. apa ya? Apa ya? Dalam banget. Ya kurang lebih begitulah. Jadi kalau ditanya pandemi itu jawabannya adalah kita harus berpikir jawabannya yang tadi ya. Ada yang sendiri tapi dia ngerasa ramai. Dengan kebahagiaan dalam kesendirian itu. Ada Zona yang nyaman dalam- gitu ya masuknya ya. Ada dalam keramaian tapi dia ngerasa sendirian. Itu yang masalah. Itu yang bermasalah. Itu yang masalah. Jadi Saya pikir tuh yang sendiri tapi dia ngerasa ramai. Sendirinya ramai. Maksudnya kan, tadi kan ada yang sendiri tapi merasa ramai. Ada yang ramai tapi merasa sendiri. contoh biar nggak pusing. Abang ngerasa sendiri nih. Sendiri dalam keheningan, terus introspeksi diri. Ya kita orang muslim berdoa menyebut nama manusia paling mulia dalam dunia yaitu Sayyidina wa Habibina wa Imamina Muhammad. Itu sendiri. Tapi ngerasa terisi jiwa itu. Tenang. Nah, Terisi itu. Iya, Terisi feel di dalam itu. Apa itu bukan ngerasa keramaian dan itu sebuah kemeriahan dalam diri sendiri. iya. Tapi ada juga orang yang mutlak dalam keramaian tapi dia ngerasa kesendirian. Oh, paham. Tadi gua tuh mikirnya gini loh. Maaf ya. Iya. Tadi tuh gua tuh jadi pemikiran gua tuh Sorry, minum dulu nggak apa-apa ya. ya. Bang Ustadz bilang sendiri tapi ngerasa ramai itu dia tuh terjebak di zona nyamannya dia. Tapi kan banyak kan anak-anak muda zaman sekarang itu mereka asik sendiri dengan dunianya, dengan gamenya dia, gadgetnya dia, gitu kan. Tahu-tahu pergaulannya dia udah nggak atur, berantakan. Iya. Ini sebenarnya segmennya ngarahnya udah ke sono nih. Padahal kan tadi kalau sahabat sedekah. Ini mancing-mancing hostnya nih. Iya Enggak begitu. Jadi gua tuh ya begitulah bang. Jadi filosofinya yang tadi dalam pandemi itu, ya orang juga pandemi kan sendiri-sendiri kan. Iya. ya. Tapi ada orang yang sebagian dia nggak ngerasa sendiri. Ya udah gue sendiri, tapi hati dia bergerak dalam keheningan rasa syukur, dalam keheningan doa. Meriah hatinya pasti. benar. Ngerasa ini adalah ruang lingkup yang tidak sendiri. Betul. Tapi ada orang yang ngerasa di tengah keramaian tapi gelisah, nggak bersyukur, rasa kurang, sedih bang, terpenjara dalam keramaian itu menyedihkan. Betul. Itu pernah saya alami masalahnya Gitu. itu kan. Iya, Dan ini mancing-mancing nih, Jose nih, ya nggak? Tadi balik lagi ke tema aja deh. jadi gini Bang Ustadz ya. Iya, Sebenarnya cita-cita Bang Ustadz tuh apa sih gitu yang masih belum tercapai di sahabat sedekah yang pengen banget gitu sampai memotivasi sampai menggebu-gebu gitu. Gua harus dapetin ini dan gua harus capai ini gitu. Apa cita-cita dari kita sih jujur ya kita nggak ada target, maksudnya nggak ada target yang gimana, cuman kita sedikit ya kalau salah mau dikoreksi. Khairunnas anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah manfaat buat orang lain. Jadi bukan sekuat-kuatnya manusia, sekaya-kayanya, sehebat-hebatnya, tapi kalimatnya sebaik-baik
khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manfaat buat orang lain. Jadi kita harus kita harus berusaha untuk bermanfaat di bidangnya masing-masing gitu ya. Di bidangnya masing-masing. Jadi kalau ditanya target kita apa, target kita adalah berusaha untuk manfaat. Ya kalau punya ilmu ya dengan manfaatin ilmunya, juga dengan tenaga manfaatin tenaganya. Terus kalau emang dengan harta manfaatin hartanya. Jadi masing-masing dari diri kita lah orang-orang manfaat. Jadi jangan pernah berpikir kita nggak manfaat untuk agama. Lakukan apapun kebaikan atau kesenangan selagi itu bukan bagian dari pelanggaran. Kedengaran mudah tapi sulit. Ya. Bener gak? Kedengarannya mudah, tapi itu sulit. Saya kalau kasih jelasan, kalau mau harus kasih contoh gitu. Dari tadi nih durasinya udah tinggal dikit nih ya. Jadi lakukan segala bentuk kebaikan, kesenangan, kegembiraan, apapun yang kalian ingin lakukan, lakukan selagi itu bukan bagian dari pelanggaran. Baik pelanggaran secara hukum atau agama. Ingat. Jadi lakukan kesenangan itu, lakukan kebahagiaan itu, lakukan kegembiraan itu selagi bukan bagian dari pelanggaran. Jadi ini kosakata yang harus dipahami juga oleh saya khususnya. Jadi saya akan lakukan segala bentuk kesenangan yang saya akan lakukan selagi itu bukan bagian dari pelanggaran, baik sisi agama atau sisi hukum lainnya, saya akan lakukan. Jadi apa sih kita itu sebenarnya udah bahagia, cuman ya lu harus temuin titik bahagia lu juga gitu. Jangan rasa hidup gua mau begini, hidup gua ya kalau kayak gitu kan Selalu melihat kesenangan orang lain aja itu kalau begitu ya. iya. Jadi ya itulah, sahabat sedekah tidak ada plan atau ambisi yang seperti apa, enggak, karena kan buat kami ini adalah debu-debu perjuangan. Kami adalah debu-debu yang masih, kalau debu tahu kan kecil. Ya, kami adalah debu-debu perjuangan. Kebawa Jadi, angin kemana-mana gitu. Debu-debu perjuangan yang harus banyak diarahkan, debu perjuangan yang harus banyak ditata. Apalagi saya pribadi belum punya ilmu, belum punya materi, belum punya apa yang mumpuni untuk jadi sebuah contoh. Karena kalau mau mencontoh, itu contoh teladan terindah adalah baginda Nabi Muhammad. Karena beda. Uswah itu contoh. Kalau mu'izoh itu kayak kita ngomong. Misalkan kita sampaikan mu'izoh hasanah. Atau saya ngomong itu mu'izoh. Tapi saya belum tentu jadi uswah atau jadi contoh. Jadi contoh. Jadi buat teman-teman yang mau nyontoh, janganlah nyontoh kita-kita nih. Jangan. Contohlah untuk muslim, contohlah teladan yang pantas untuk dicontoh, yaitu baginda Nabi Muhammad sampai para sahabat, para tabi'in sampai ulama. Kalau kayak kita belum pantas untuk dicontoh. Ya jadi apa yang keluar dari lisan saya, andaikan kurang-kurang saya mohon maaf juga. Terus andaikan ada sebuah kebaikan, itu lahirnya bukan dari saya. Itu pemikiran yang Allah titipkan kepada pemikiran saya dan dituangkan dalam acara ini. Tapi Jadi bisa diambil sama teman-teman dan kawan-kawan yang baik-baiknya. iya. Benar nggak? Nah Jadi itu, jadi pas di pengunjung acara ini nih, teman-teman juga maulah dapat pesan-pesan dari Bang Owen, benar nggak? Iya. Yang pastinya bermotivasi gitu, memotivasi maksudnya memotivasi buat kawan-kawan. Membangun. Iya. Bersedekah. Saran. Apalagi untuk bersedekah kan. Jadi Zaman Jadi milenial susah. Sedekah. begini, buat kita gitu Bang, mungkin buat teman-teman dimanapun itu yang melihat program ini gitu ya, sahabat sedekah yang tadi adalah saya kasih tahu adalah debu perjuangan yang memang belum ada apa-apanya, masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki gitu. Bersedekahlah dimanapun tempat, baik di rumah, di tempat kerja, dimanapun tempatnya. Adapun bersama kami, ya syukur alhamdulillah. Jadi sedekah itu kullu ma'rufin sedekah. Segala kebaikan itu sedekah. Contoh misalkan ngasih beberapa kilogram emas ke kambing, beberapa kilogram emas. Ya jadi tidak hanya uang,
Sedekah itu tidak hanya uang, intinya mindsetnya ke arah situ. Lakukan segala bentuk kebaikan, lalu dari hal-hal terkecil, dan jangan malu untuk berbagi gitu. Karena dengan berbagi itu salah satu buahnya adalah rasa syukur. Betul. Ketika buah itu sudah dikupas, pasti terasa manis. Wis. Gitu. Jadi buah dari yang tadi yang kita lakukan adalah rasa syukur. Jadi saya adalah bukan contoh yang baik, tapi belajarlah dari orang-orang teladan yang ada di lingkungan atau di tempat-tempat teman-teman dimanapun Anda berada, dan contohlah hidup mereka. Adapun kebaikan yang dijalankan bersama kami di Sahabat Sedekah, bersama teman-teman di tempat lain ataupun di mana, lakukan kebaikan itu. Gitu. Dimulai dari hal-hal terkecil dan jangan pernah malu untuk melakukannya. Ya, sip. Oke. Jadi Gitu aja. buat teman-teman, jangan malu berbuat baik, jangan malu ataupun jangan ragu berbagi kepada teman-teman ataupun tetangga kita yang sedang kesusahan di manapun teman-teman berada ataupun dimanapun teman-teman lagi nonton gitu kan. Sedikit banyaknya kita dapat ilmu dari Bang Owen, masalah sedekah ataupun masalah cari cuan lah ya kan, zaman sekarang cari cuan gitu. Buat anak muda jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk bersedekah, karena zaman sekarang tuh semuanya tuh gampang. Banyak media sosial, banyak wadah-wadah yang sudah menyediakan Anda untuk bersedekah. Jadi tinggal tergantung kitanya. Betul? Ya. Siap. Nah, kita akhirin aja dulu acara ngobak Udah nih, kita kelar Bang. bareng kawan. Aduh, Bang, Cukup sampai sini. betah banget. Enggak, Aduh. durasinya nggak cukup. Iya. Mungkin next kita bisa ketemu lagi sama Bang Owen ya. Siap. Makasih banget Bang Oke. Owen. Makasih Waktunya banget ini. Bang Ambing. Udah. Aduh deh, karena emang susah kan ketemu beliau tuh. Dari kemarin kita kontak-kontak ya. Iya. Panggilan hati berarti ya. Iya. Oke. Oke. Kita gitu ya. tutup acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.